Baiklah, Bapak, Bapak Coach, dan juga teman-teman kelompok 2. Jadi di sini kami juga akan menjelaskan tentang uh, 3 materi, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Next. Oke, ini tadi dia kelompok, nama-nama anggota kelompok kami, dan juga di sini kita sama ya, menggunakan teknik analisa 5W plus 1H, yaitu tentang 3 poin ini, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian untuk materi yang pertama, jadi beda dengan kelompok 2 tadi, kami akan membahasnya benar-benar satu persatu. Jadi belum dipaparkan dari awal gitu ya Pak ya. Untuk pemaparan pertama disampaikan oleh Bang Amran terkait manajemen ASN dan juga studi kasusnya yang diangkat, dan juga kaitannya apa tentang masalah manajemen ASN yang ada di kasus tersebut. Silakan kepada Bapak Amran, dipersilahkan. Terima kasih. Silakan kepada Pak Ari untuk mulai slide manajemen ASN. Ya, kita ke pengertian dulu, di mana manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari pengertian ini, maka kami akan mengangkat satu tema yang kami ambil sumbernya dari YouTube. Next. Nah, kami ambil dari YouTube-nya RCTP, TV daerah dari Cirebon, yaitu 2 ASN Kabupaten Cirebon terlibat kasus korupsi. Nah, yang mana videonya tidak kami tampilkan di sini karena kami mungkin nanti memakan durasi, terus juga data dan sinyal nanti videonya akan tersendat, jadi kami tidak putarkan video. Jadi untuk penjelasannya, 2 ASN di Cirebon terlibat kasus korupsi pengelolaan cadangan pangan daerah. Keduanya berinisial M, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Cirebon, dan D, salah satu pejabat di dinas tersebut. Keduanya melakukan korupsi dengan cara menjual stok gabah tahun 2019 kepada pihak swasta tanpa persetujuan bupati dan tanpa melalui peraturan yang sah. Nah, jadi dari kasus ini kami menganalisis rumusan masalah 5W di slide selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama, yaitu analisis 5W plus 1H. Yang pertama, what? Apa permasalahan yang terjadi? Dari video bersumber dari YouTube yang sudah kami paparkan pertama tadi, bahwa yang terjadi itu yaitu tindak pidana korupsi pengelolaan cadangan pangan daerah yang dilakukan oleh 2 ASN. Kemudian, siapa saja yang terlibat? Yang pertama, 2 orang ASN yang terlibat korupsi dan pihak Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai penegak hukum. Kemudian, ya, berarti itu 3 orang itu. Siapa? Ya, terus. Kapan peristiwa itu terjadi? Sejak tahun 2019. Itu bersumber tadi Pak. Jadi kami tidak di YouTube tadi tidak dijelaskan hari, tanggal atau bulannya, cuma disebut tahun 2019. Lihat where, di mana peristiwa itu terjadi? Di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian why, mengapa permasalahan itu bisa terjadi? Di dalam kasus ini, kedua pejabat ASN ini memanfaatkan stok gabah yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan. Dengan kata lain bisa disebut aji mumpung. Serta tidak adanya pengawasan dari pihak internal maupun eksternal terhadap stok gabah yang ada di dinas tersebut. Untuk how-nya penegakan korupsi tersebut agar tidak terjadi kembali. Nah, kalau melihat ke
peserta kelompok 2 tadi juga kami mengambil yang penanganan, Pak. Sebenarnya kan harusnya rincian permasalahan. Jadi karena sudah terlanjur dibuat dan pemahaman inilah hasilnya, Pak. Jadi bagaimana penanganan masalah korupsi tersebut agar tidak terjadi kembali? Nah, disinilah karena untuk korupsinya sampai saat ini tidak ada hukum yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi di negeri kita ini, Pak. Jadi kami cari-cari, kami googling, share sana sini, dapatlah 5 langkah pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama itu akhiri impunitas. Nah, saya juga tidak familiar dengan kata-kata impunitas ini. Ternyata artinya yaitu penegakan hukum yang efektif untuk memastikan koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukum atau kerugian. Kita impunitas itu kebebasan dari hukum atau kerugian. Nah, kemudian kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, yang mana reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dan kendalikan korupsi. Salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran, misalnya dengan melakukan transparansi dan partisipatif, di mana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengumpulkan dan diusulkan pemerintah mereka. Berarti harus adanya partisipasi masyarakat di sini untuk yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Dengan memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Jadi korupsi ini kan banyak jenisnya, ada suap, ada gratifikasi, kemudian ada sogok. Jadi kita sebagai pemerintah dan masyarakat harus mengenali jenis korupsinya, jadi bisa dengan tepat melakukan pencegahan. Kemudian yang langkah keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Artinya setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu bangsa, meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Maksudnya kita berpartisipasi seandainya OTT misalnya di instansi manapun, maupun dari tingkat desa sampai tingkat pusat, kalau mengetahui adanya tindak pidana korupsi agar secepatnya melapor ke pihak-pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Maksudnya kerjasama antara pemerintah dengan kelompok non pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan dari suatu lembaga. Kemudian keenam, memanfaatkan teknologi. Artinya dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global dan lokal yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri. Nah, ini lagi-lagi pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya ke ketujuh, memberikan kontribusi, yaitu dari sisi masyarakat dihimbau berpartisipasi dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maksudnya peran aktif masyarakat dalam menghadiri misalnya rapat musreng bank, misalnya kalau diundang kan, biar tahu anggaran kita itu berapa, kemudian digunakan untuk apa, itu Pak. Nah, kemudian yang kedelapan, menutup celah internasional, yaitu salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Salah satunya intervensi pemerintah terhadap bank, kerjasama antar bank di luar negeri, sehingga bisa mendeteksi para koruptor yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, menetapkan langkah yang tepat saat mengambil sebuah keputusan dan strategi. Tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah ditempuh, serta melakukan antisipasi saat situasi akan berubah. Dengan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Demikianlah
untuk yang bagian HAU, penanganan korupsi agar tidak terjadi dari 9 langkah yang kerjasama antara masyarakat, pemerintah dengan masyarakat. Nah, untuk demikianlah untuk pemaparan manajemen ASN kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Amran atas pemaparannya. Mungkin untuk yang bagian how ini kami masih menampilkan yang lama karena beda pemahaman tadi ya Pak ya. Cuman tadi sedikit banyaknya sudah dijelaskan di slide yang pertama di bagian manajemen ASN. Itu udah proses bagaimana si korupsi ini terjadi itu sudah dijelaskan tadi secara tidak langsung. Oke, kita next ke yang selanjutnya, pelayanan publik akan disampaikan oleh Bapak Fandi. Dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Lokita. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelayanan publik. Sebenarnya pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau layanan administratif yang disediakan oleh para penyelenggara publik. Baik, selanjutnya masalah yang kita angkat adalah tentang masalah pelayanan publik di Puskesmas Dupak Surabaya. Jadi ini sumbernya kita ambil dari YouTube. Inti dari video ini adalah bercerita tentang masalah yang terjadi di Puskesmas Dupak Surabaya, yaitu antrean yang berjam-jam terjadi walaupun sistem e-health sudah mulai diterapkan. Di situ juga terdapat narasumber yang bercerita tentang permasalahannya yang akan kita bahas lewat 5W+1H. Serta si puskesmas itu sendiri sebagai si penyedia jasa. Selanjutnya, kapan terjadinya masalah ini? Masalah pelayanan publik itu terjadi di hari Kamis 31 Januari tahun 2019. Selanjutnya di mana? Terjadinya adalah di Surabaya, tepatnya di Puskesmas Dupak. Nah, sebenarnya kenapa sih antrian di puskesmas ini dapat terjadi? Sebenarnya sistemnya udah bagus. Sistem e-health itu udah mulai berjalan, tapi diceritakan di video itu praktiknya itu belum berjalan secara optimal. Dibuktikan dengan terjadinya antrian itu. Terus juga ada narasumber yang bercerita kenapa sih sebenarnya antrian itu bisa panjang, yaitu salah satunya jumlah dokter yang aktif melayani pasien di puskesmas tersebut itu masih kurang, tidak sebanding antara pasien yang ingin berobat dan kemampuan puskesmas tersebut. Lanjut, lalu gimana cara penanganan atas masalah tersebut? Jadi di sini ada 3 faktor yang kami ambil, diantaranya ada manusia, teknologi, dan metode dan kebijakan. Pertama dari manusia, kan tadi sudah diceritakan permasalahannya itu kan kurangnya SDM yang melayani di puskesmas. Maka dari itu solusi yang dapat kita ajukan itu adalah menambah jumlah SDM-nya. Walaupun menambah jumlah SDM ini nggak semudah itu dilakukan. Selanjutnya dari sisi teknologi, kita bahas dulu sebenarnya dari teknologi ini kan masalah yang umumnya timbul kan sistem pendaftaran dan prosesnya itu kan masih dilakukan secara manual dan cenderung rumit. Jadi kita udah
udah pada tahu lah pasien itu untuk mendapat pelayanan itu prosedurnya itu banyak. Jadi padahal pasien yang sakit itu nggak bisa nunggu, dia butuh penanganan yang cepat. Nah, maka dari itu sebenarnya si Puskesmas Dupak ini udah kasih program nih berupa e-health. Namun pada praktiknya itu belum optimal. Kami mengambil kesimpulan faktor belum berjalan optimalnya si sistem e-health itu adalah masyarakat masih belum familiar nih sama penggunaan si e-health ini. Jadinya perlu dilakukan perbaikan sistem agar lebih mudah dipahami atau user friendly bagi masyarakat. Selain itu juga agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi. Jadi masyarakat akan lebih mengerti tentang penggunaan sistem e-health itu. Lalu ada juga kemungkinan si kapasitas e-health itu belum mampu menampung banyak user di waktu yang bersamaan. Jadi mungkin bisa diperbesar servernya lagi. Lalu dari poin metode dan kebijakan, masalah itu biasanya birokrasi yang terlalu panjang serta metode yang dipakai itu kurang tepat sehingga dibutuhkan lebih banyak waktu dalam proses pelayanan. Nah, lalu gimana caranya untuk menangani itu? Pertama itu pendaftaran dibuat terjadwal sesuai kuota harian. Kayak gimana sih ini maksudnya? Jadi pada saat pendaftaran di aplikasi e-health itu pasien akan dijadwalkan sesuai kuota yang tersedia pada hari tersebut, agar tujuannya itu pelayanan dalam waktu tunggunya itu dapat diukur sesuai kemampuan puskesmas. Jadi dalam sehari itu ada kuota yang sanggup dilayani oleh si puskesmas tersebut, sehingga tidak akan terjadi antrian yang cukup lama karena sudah terukur. Kemudian gimana kalau kuota hari itu sudah penuh? Jadi secara otomatis pasien akan dijadwalkan hari berikutnya agar dia dapat kuota. Lalu solusi yang berikutnya adalah dibuatkan standar waktu pelayanan pasien dan standar waktu tunggu pelayanan terukur. Jadi puskesmas itu wajib punya standar waktu pelayanan agar para pasien itu merasakan kepastian. Mereka bisa lihat ada waktu tunggunya yang terukur. Jadi pas mereka nunggu itu nggak gelisah, pasti. Misalnya waktu tunggunya pasien berikutnya itu pelayanannya 10 menit. Jadi misalnya jam 12:10 tuh dia udah dapat giliran. Nah, kira-kira begitu dari masalah pelayanan publik yang kita analisis. Berikutnya dikembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Lovita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pandi. Baik, itu dia kasus dari pelayanan publik. Dan kita beralih ke kasus berikutnya di materi WOG atau Whole of Government. Silakan Ibu Hening. Ya, terima kasih Bu Lokita. Untuk Whole of Government sendiri, coba saya paparkan dulu pengertiannya menurut USIP, yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi atau pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu suatu kolaborasi atau kerjasama antar instansi untuk menyelesaikan suatu masalah pelayanan atau isu-isu yang terjadi. Boleh lanjut, Bang Ari? Nah, jadi untuk kasusnya sendiri itu kita ambil dari YouTube dan berita. Nah, yang kita ambil itu yaitu kita berjudul terobos jalur busway, pengendara motor tutup plat nomor kendaraan.
Nah, di sini jadi berita yang kita ambil itu atau temanya adalah kasus e-tilang. Jadi awalnya selama ini dari berita yang kita dapat kita rangkum selama ini pihak kepolisian mengandalkan tilang sepeda motor secara manual. Banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor yang terjadi di ibu kota Jakarta sendiri itu cukup banyak, terutama di jalur bus Transjakarta. Nah, akhirnya dari pihak kepolisian ini mulai mencari cara bagaimana untuk mengurangi pelanggaran tersebut, yaitu dengan melakukan atau mengimplementasikan penilangan secara elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, pemberlakuannya ETLE sendiri ini untuk awalnya itu diberlakukan untuk pengendara motor di Jakarta. Nah, diberlakukan mulai per 1 Februari tahun 2020 di beberapa ruas jalan. Tapi pada faktanya setelah diberlakukannya ETLE ini sendiri masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Memang sudah cukup berkurang, tapi masih saja ada pelanggaran yang masih ada saja pengendara motor yang melanggar lalu lintas dengan masuk ke jalur busway. Salah satunya yang kami dapatkan itu kasus di mana pengendara motor ini tertangkap kamera ETLE memasuki jalur busway dan menutupi plat nomor kendaraannya. Nah, maksud dari pengendara ini sendiri untuk menutup plat nomor kendaraannya yaitu untuk agar tidak tertangkap kamera ETLE sendiri untuk menghindari tilang elektronik. Nah, sebenarnya sudah ada juga cara dari para pihak kepolisian untuk menemukan si pengendara ini. Kan tidak terlihat nih nomor platnya, jadi pihak kepolisian identifikasi wajah si pengendara dengan bekerja sama atau mengkonekkan data ke Dukcapil. Boleh lanjut Bang Ari. Nah, ini berita yang saya dapat, saya menggunakan berita dari TV One dan dari berita internet, dari mana ini? Suara.com dengan judul yang sama. Terus jalur busway pengendara motor tutup plat nomor sambil tertawa dan tilang sepeda motor diberlakukan sejak 1 Februari atau akal bulus dari tilang elektronik. Boleh lanjut, Bang. Nah, dari ini nilai-nilai yang diterapkan. Jadi dari kasus ini bisa saya lihat adanya koordinasi antar sektor dengan adanya pemberlakuannya e-tilang. Yang pertama yang pasti yang memberlakukan tilang elektronik sendiri itu adalah Polri. Tapi ada kerjasama dengan Diskominfo. Satu lagi, maaf saya boleh tambahkan, itu ada hubungannya dengan Dishub. Jadi Diskominfo dan Dishub ini juga bekerja sama untuk menyediakan atau yang memiliki kamera-kamera yang ada di ruas jalan. Dan Dishub sendiri bekerja sama dengan Polri untuk mengatur jalannya lalu lintas atau lancarnya lalu lintas. Terus di Dukcapil, kenapa saya ambil juga? Jadi dari yang berita yang kita tonton, pihak kepolisian ini cuma mencoba untuk berkoordinasi atau bekerja sama untuk mencari si pengendara motor yang tidak tertangkap platnya tadi dengan mengkonekkan wajah atau foto yang tertangkap di kamera dengan data yang ada di Dukcapil. Terus ada bus Transjakarta juga. Kenapa saya tangkap bus Transjakarta? Jadi nanti kurang lebih harusnya ada kerjasama juga dari bus Transjakarta itu untuk mensterilisasikan jalur bus mereka. Terus yang kedua, tujuan bersama. Jadi apa sih kalau misalnya kita tangkap itu, yaitu pertama meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan. Jadi tujuannya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dari pengendara sendiri. Kemudian yang kedua meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan. Jadi kan cukup banyak nih pengendara yang masuk ke jalur busway ya, dan cukup berbahaya kayak gitu. Dan selanjutnya yang pasti untuk melancarkan lalu lintas jalur bus Transjakarta dari motor-motor atau kendaraan yang coba menerobos. Boleh lanjut Bang Ari. Nah, rumus masalah sendiri saya coba ambil bagaimana penerapan dari ETLE pada pelanggaran lalu lintas pengendara motor di ibu kota Jakarta. Next, Bang.
Pertama, kita juga menggunakan analisis 5W+1H seperti sebelumnya, di mana untuk masalah apa yang terjadi sendiri itu adanya pelanggaran lalu lintas pengendara motor yang menerobos jalur bus Transjakarta dan coba menutup plat nomor kendaraannya menggunakan tangan agar tidak terlihat kamera etle untuk menghindari tilang elektronik. Nah, kapan waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas ini kita dapatkan dari berita tadi itu terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 2020. Dan di mana sih kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini sendiri atau pengendara ini menerobos koridor bus Transjakarta halte Duren 3 di daerah Jakarta Selatan arah Kuningan. Nah, untuk kenapa pelanggaran lalu lintas ini terjadi? Jadi meskipun sudah diterapkannya etle pada beberapa ruas jalan di ibu kota Jakarta, seperti yang sudah saya bilang, tetap tidak serta-merta akan tidak terjadinya lagi pelanggaran lalu lintas, terutama di jalur bus Transjakarta. Nah, kalau misalnya kita lihat masih adanya pelanggaran lalu lintas ini terjadi karena pengendara yang merasa diburu waktu dan ramainya lalu lintas ruas ibu kota serta dilihatnya tidak ada pengawasan dari kepolisian lalu lintas atau petugas dari bus Transjakarta. Jadi pengendara coba untuk memangkas waktunya dan menerobos jalur bus Transjakarta. Sebenarnya pengendara ini juga tahu adanya aturan terkait tidak bolehnya melewati jalur bus Transjakarta dan sudah diterapkannya penerapan etle. Ini harusnya bisa menjaga jalur ketika ada pengendara yang lewat, bisa coba untuk menertibkannya kayak gitu. Kemudian bisa juga dipasangkannya pembatas jalur bus Transjakarta atau water barrier di seluruh jalur bus Transjakarta. Jadi di jalur bus Transjakarta ini kan tidak semuanya ada pembatas ya, ada beberapa yang bolong. Jadi menurut kami sih kalau bisa di saat-saat yang tidak ada jalur, tidak lewatnya bus Transjakarta bisa ditutupi agar tidak mudah diterobos oleh kendaraan pribadi. Kemudian kalau misalnya terus selanjutnya menambah titik-titik pantau kamera di jalur bus Transjakarta. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi itu hanya ada satu titik yang mengarah ke pengendara. Tilang ini ya. Iya, Pak. Ya, tilang ini. Boleh sebenarnya ini seberapa efektif kak tilang terjadi pada penerobos jalur busway. Tuh ya, seberapa efektif tak tilang pada kasus pada pengendara penerobos itu mesti dulu ya. Ya. Jadi Ya, Pak. ya. Jadi oke ya ini ya. Jadi seberapa efektifkah tilang bagi penerobos kendaraan yang motor tertutup ini ya. Boleh sedikit kok. Jadi saya rasa sudah cukup semua. Ada pertanyaan di sini? Ini prinsipnya yang how tadi ya, saya jelaskan tadi, how itu untuk mencari rumus apa? Maaf, menjabarkan lebih dahulu ya. Tapi dari jabaran itu nanti akan dapat ditemukan bagaimana solusinya. Ya, jadi kemarin saya sempat bilang how itu sebagai solusi, saya tarik kembali, saya kasih lagi how itu sebagai suatu penjabaran untuk yang nantinya itu akan diketahui bagaimana solusinya, how untuk solusinya. Ya, paham ya semua ya? Ya, Pak. Kira-kira seperti ini bisa nggak dipakai buat kegiatan kita nantinya? Bisa ya? Ada. Bisa.
Tapi kita dalam modul memang 5H1H ini tidak disarankan ya. Ya. Tapi untuk membuat rumusan masalah, 5W1H bagus ya. Saya lihat di kelompok 2 itu rumusan masalahnya bagus, keren sekali ya, bagus sekali gitu. Itu ya untuk rumusan masalah ya. Jadi kalau sudah masalah gitu, untuk mengidentifikasi penyebab itu akan lebih mudah. Siapapun yang melihat itu, tim-timnya akan lebih mudah untuk mendeskripsikan ada apa yang terjadi dengan masalah tersebut. Ada pertanyaan di sini untuk presentasi? Mungkin ini juga termasuk itu ya, termasuk umpan balik ya, review kita ya. Jadi saya rasa inilah. Setuju nggak kira-kira teman-teman, adik-adik? Setuju, Pak. Setuju. Oh nggak semangat sih bilang setuju? Setuju. Setuju, Pak. hanya lo kita setuju ya, yang lain nggak setuju. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju kita akhiri jam 11.45 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Untuk selebihnya saya mohon maaf ya kalau ini bukan karena saya berkeinginan, tapi karena situasi ini ya. Ikhlas, Pak. Ya. Semuanya puas kah? Was. Puas, Insya Allah ya. Pak. Puas dan ikhlas. Oke. Saya mau tanya sama Tiara lagi. Tiara gimana Tiara? Bisa terima Tiara ya? Oke, saya rasa untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan saya hari ini. Mohon ampun kepada Allah. Saya ingin terakhir bertanya, gimana rencana kita untuk akuntabilitas kita ini, agenda keempat kita ini? Apakah sudah semua membuat rumusan masalah?